warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cakena, selaku presenter di program acara mengenal ancaman, tantangan, dan hambatan di Indonesia. Adapun ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Indonesia atau disingkat dengan ATHG yang akan dibahas pada kali ini ialah tantangan menghadapi tentang maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun untuk mempelajari kasus tindak pidana korupsi tersebut, mari kita lihat secara bersama-sama di video penjelasan kali ini. Dilansir dari liputan 6, definisi korupsi dan koruptor terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama secara bahasa dan secara hukum. Secara bahasa, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu koruptor ialah orang yang melakukan korupsi, orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya di tempat kerjanya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi dari April 2021. Lalu secara hukum, korupsi ada 7 jenis korupsi dalam 30 pasal atau subpasal terkait keuangan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Lalu secara hukum, koruptor ialah orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terlibat penyuapan atau penggelapan dan pemerasan dalam jabatan, sesuai Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan asas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Belum lama KPK bahkan menggunakan istilah penyintas korupsi untuk para maling ini. Penyintas itu artinya korban, yang maling mereka kok yang jadi korban mereka juga, ujar Najwa Shihab di akun Instagram @najwashihab 27 Agustus 2021. Kalau kita tidak mengenal budaya malu, jangankan satu KPK, 100 KPK tidak akan memberikan daya efektivitas apapun dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, ujar Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem pada 23 Agustus 2021. Jika korupsi menjadi hal yang memalukan dan kita tidak memberikan pemakluman terhadap pelaku atau hasil korupsi, mestinya akan membuat orang takut berbuat korupsi, ujar Novel Baswedan selaku penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia akun Twitternya @najwashihab 30 Agustus 2021. Berikut ini ialah modus korupsi yang paling marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan sumber dari kompas.com, modus korupsi paling marak di Indonesia menurut data dari ICW atau Indonesia Corruption Watch menyampaikan pemantauan selama periode semester 1 2022 menemukan ada 3 modus korupsi yang paling marak di Indonesia dalam periode tersebut. Setidaknya ada 252 kasus total korupsi yang berhasil diungkap pada semester 1 2022. Berikut merupakan rincian pemetaan kasus korupsi berdasarkan modusnya. Ada sekitar 147 kasus korupsi yang berdasarkan dari penyalahgunaan anggaran, 30 kasus dari markup, 20 kasus kegiatan atau proyek fiktif, 17 kasus laporan fiktif, 11 kasus pemungutan liar, 10 kasus perdagangan pengaruh, 9 kasus penyunatan atau pemotongan, 7 kasus penerbitan izin ilegal, 1 kasus obstruction of justice, dan 134 kasus pengadaan barang atau jasa. Dari 252 kasus yang berhasil diungkap, 134 kasus diantaranya berdimensi di PJB atau pengadaan barang atau jasa yang masih menjadi lahan basah korupsi. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ini? Dilansir dari Radar Madiun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani ratusan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2023 dan mampu menyelamatkan aset negara mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Di sini telah tercatat KPK telah melakukan penyelidikan sebanyak 127, penyidikan 161, penuntutan 129, eksekusi sebanyak 124, berkekuatan hukum tetap sebanyak 94, jumlah operasi tangkap tangan atau OT sebanyak 8, dan jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 5.079 pengaduan. Berikut adalah penerimaan negara bukan pajak dari uang rampasan korupsi diterima sebesar 269,8 miliar. Lalu untuk uang penggantinya sebanyak 90,1 miliar, denda sebanyak 14,2 miliar, barang rampasan yang dilelang sebesar 10,3 miliar, laporan gratifikasi sebesar 4,7 miliar,
dan pengaduan lainnya sebesar 9,6 miliar. Dari hasil laporan bukan pajak tadi, KPK telah menyelamatkan aset negara sebesar 525,4 miliar rupiah. Mengingat begitu maraknya kasus korupsi di Indonesia, akankah hal itu akan membuat Indonesia memiliki skor rendah di indeks persepsi korupsi di seluruh dunia? Berdasarkan sumber dari indonesiabaik.id, indeks persepsi korupsi di Indonesia belum membaik, bahkan mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai ke tahun 2023. Di sini dapat dilihat indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 yang menjadikan Indonesia berada di peringkat urutan 115 dari 180 negara. Skor ini sama dengan skor IPK Indonesia tahun 2022 lalu. Dapat lihat skor IPK Indonesia semakin memburuk dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 skor IPK-nya berada di skor 37, lalu 2018 di skor 38 dan skor tertingginya berada di tahun 2019 dengan skor 40. Lalu mengalami penurunan skor di tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan keterangan dari skor indeks persepsi korupsi, dapat diartikan nilai dari 0 hingga 100, 0 adalah nilai yang sangat korup dan nilai 100 dipersepsikan sebagai nilai yang bersih dari korupsi. Kesimpulan di sini adalah semakin kecil nilainya maka semakin korup negara tersebut, dan semakin besar nilai indeks persepsi korupsinya maka negara tersebut bersih dari tindak pidana korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada presenter. Baik pemirsa, tindakan itu dari video yang telah ditampilkan tadi, saya telah mengundang dua bintang tamu dari pakar hukum dan juga dari organisasi anti korupsi Indonesia. Baik Pak, tindakan itu dari yang telah tadi disiarkan bahwa tentang tindak pidana korupsi Indonesia. Di sini saya akan meminta pendapat dari Bapak tentang bagaimana cara untuk menanggulangi tindak pidana yang telah disampaikan tadi. Tapi sebelum itu, bahwa semua kan sudah tahu bahwa tindak pidana Indonesia ini banyak sekali terjadi. Bahkan akhir-akhir ini tindak pidana korupsi yang terjadi ialah tindak pidana korupsi yang merugikan negara di bidang pertambangan timah yang menelan kerugian sebesar 271 triliun rupiah. Salah satu dari tokoh selebritas. Lalu langsung saja ke pertanyaan. Di sini saya akan menanyakan bagaimana tanggapan dari bapak-bapak semua tentang bagaimana cara untuk menimbulkan efek jerah bagi para koruptor yang telah merugikan negara kita, dan juga sepantasnya seperti apakah hukuman yang harus diberikan kepada mereka para koruptor agar tidak terjadi lagi kasus serupa di Indonesia. Baik, saya akan serahkan kepada Yusuf Sofian sebagai penonton. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, kita semua sebagai negara hukum yang berdaulat harus menerapkan sistem hukum. Perampasan aset atau harta yang telah dirampas oleh para koruptor tersebut. Tetapi dulu mungkin tidak terlalu lama telah ada relasi sejak tahun 2008. Tetapi hanya baru masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas pada tahun 2023. Namun belum disahkan sampai saat ini. Terima kasih. Oh iya Pak, jadi dari saran dari Bapak Yosef ialah menerapkan sistem hukum perampasan aset yang dapat memiskinkan para koruptor tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jerah untuk para pelaku koruptor tersebut. Jadi langsung saja ya kita tanyakan ke bintang selanjutnya, Pak Arya Saputra. Baik, terima kasih Cahayana. Saya setuju dengan Pak Yosef yang menerapkan hukum undang-undang perampasan tersebut. Mungkin saya hanya mendapatkan saran saja sedikit hukuman bagi para koruptor di Indonesia ini. Nah, yaitu dengan memberikan hukuman dengan maksimal hukuman mati, ya, agar nantinya dapat menimbulkan efek jerah bagi koruptor, menjadi peringatan juga bagi seluruh golongan di Indonesia, maupun baik untuk pemerintahan maupun warga Indonesia tersendiri. Gitu mungkin. Tapi melihat dari tadi kasus itu ya, undang-undang perampasan aset saja perlu direalisasikan pelan ini tentang hukuman mati bagi para koruptor ya Pak. Ya, itu bisa. Ya, tapi semua jawaban baik.
ini bertujuan baik ya untuk mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Ya. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Saya Tajana selaku presenter pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata selama menyampaikan berita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok ancaman tantangan dan hambatan di Indonesia dengan tema tantangan dalam menghadapi tindak pidana korupsi di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian materi. Sekian dari saya Cakena. Saya Sofian, saya Arya Putra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum